Oke, shalom atau assalamualaikum, saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun saudara berada, mungkin di luar negeri, bahkan seluruh tanah air Indonesia. Pada malam hari ini kami dari pengurus akun sosial media Oikumene Papua yang khususnya berada di kota Salatiga akan membahas mengenai apa itu Piala Dunia tahun ini. Piala Dunia itu identik dengan, ya kita tahu karena pertandingan, suatu hadiah atau pencapaian yang diraih selalu identik dengan piala, uang, dan kita tahu bahwa apa itu uang, apa itu piala. Adalah benda mati yang kalau dibakar, kalau dibasahi, misalnya uang, akan pasti sobek atau terbakar atau mungkin akan bisa cepat rusak, gampang sirna, gampang habis, seperti itu. Nah, bagaimana dengan emas? Kalau kita bicara soal emas juga kan ujung-ujungnya uang. Karena emas ini kita tidak bisa pakai buat konsumsi kecuali kita jual atau beli, setelah itu jadikan uang dan kita beli makanan untuk dimakan dan segala macam. Saudara tahu, sebenarnya keuntungan daripada pencapaian itu apa? Ada keuntungan bagi pemain. Mereka dapat gaji, apalagi kalau timnya juara, mereka dapat gaji, mereka dapat gaji-gaji tambahan dengan gaji-gaji pokok. Itu sudah pasti ada, bonus-bonusnya sudah pasti ada. Tapi kita tidak bahas mengenai mereka itu bisa ada perpuluhan atau ada rasa syukur, pasti ada. Karena setiap pemain pasti punya agama. Tapi yang kita bahas malam hari ini adalah bagaimana dengan penonton atau penggemar-penggemar setiap perwakilan negara yang bermain di Piala Dunia. Ada tuh yang tahan mata, yang tahan lapar. Sebenarnya tidak masalah, kan kita dukung. Oke. Yang jadi permasalahan pada malam hari ini yang kita bahas adalah kenapa tadi pagi saudara tidak ke gereja? Tadi siang saudara tidak ke gereja. Bahkan di seluruh Indonesia ini ada tiga kali, bahkan ada denominasi yang ibadahnya 3 kali, denominasi gereja yang ibadahnya 3 kali, pagi, siang, sore. Sudah disediakan tempat, waktu sesuai apa yang saudara mau. Saudara bisa, gereja sudah ikuti, gereja sudah memberikan yang terbaik. Tapi banyak pemuda-pemudi, banyak orang-orang yang saya lihat mereka tidak beribadah. Tapi nonton Piala Dunia sampai hari ini, detik ini, sudah subuh, tidak makan, punya tugas kuliah, tapi masih tahan mata, masih nonton Piala Dunia. Sekarang begini, kalau kita pikir-pikir, keuntungannya apa? Sebenarnya kita tidak bahas ini malam hari ini, tapi yang buat saya sampai bisa bahas hal ini pada malam hari ini adalah kenapa
ada yang gratis, disediakan tempat ibadah pagi, siang, dan sore. Di sana ada manfaat yang lebih. Kamu bisa dapat penguatan, kamu bisa dapat hikmah, kamu bisa dapat nasihat yang luar biasa karena kita juga tahu diri, sadar bahwa kita ini hidup dengan penuh dengan masalah di dunia ini. Saya tahu di kampus saudara, di perkumpulan-perkumpulan saudara, dalam keluarga saudara, pasti punya masalah. Setelah saudara nonton Piala Dunia ini, ada sesuatu yang saudara bawa pulang? Atau cuman setelah nonton, cari siapa yang kalah, siapa yang menang, lalu saling ejek di sosial media? Tidak ada upah. Mungkin kalau kita bicara seperti ini, kita akan dianggap terlalu sok kudu, sok suci, sok soan dan segala macam. Tapi ya kita sebagai orang yang sudah dewasa, kita pikir, kita ini pikirkan untung dan rugi. Karena saudara tahu, sekali hembusan nafas itu sangat berharga. Hidup ini sangat singkat. Kita tidak mempermasalahkan Piala Dunia. Piala Dunia itu boleh datang di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, silakan datang aja. Tapi yang bikin kita jengkel, bikin saya jengkel adalah kenapa sebelum Piala Dunia ini hadir, kehidupannya melakukan segala sesuatu yang positif, semangatnya tidak seperti malam hari ini saudara nonton Piala Dunia. Coba saudara melakukan segala sesuatu yang saudara sudah mulai, semangatnya sama seperti malam hari ini saudara nonton Piala Dunia. Saya yakin saudara akan sukses. Bahkan saudara kalau sudah sukses, saudara nonton Piala Dunia itu biasa aja. Karena saudara akan tahu itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Itu sekali lagi terakhir, yang membuat saya bisa membahas ini adalah bukan masalah Piala Dunia, tapi kenapa sebelum ada Piala Dunia semangatmu tidak pernah sama seperti hari ini. Saya tidak hanya ngomong di sini. Saya tahu diri semangat saya untuk melakukan segala sesuatu seperti kuliah, pelayanan, olahraga, apapun yang harus saya lakukan, semangat saya tidak terlalu tinggi, ya di atas rata-rata. Konsisten aja, jalan terus. Yang penting jangan berhenti. Karena saya punya kesibukan itu, saya sudah punya pekerjaan seperti itu. Nonton Piala Dunia saya anggap itu buang-buang waktu. Saya sudah bisa memikirkan untung dan rugi. Saya rugi. Saya bukan sok-sokan, saya rugi. Kenapa? Kesehatan sangat penting. Kalau kita nonton sampai subuh, sampai pagi, sayang mata kita, sayang kesehatan kita. Ya itu aja yang ingin kita sampaikan dari Ekumenes Salatiga di Jawa Tengah. Semoga ini menjadi berkat buat saudara. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Tapi saya yakin saudara diberkati. Ya, Tuhan memberkati. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya.